Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alphard Films dan kali ini saya akan membahas tentang ending dari film Extraction. Tapi sebelum itu klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Dan buat yang belum nonton film Extraction, lebih baik close dulu video ini karena video ini mengandung spoiler. Kalian bisa nonton filmnya dulu di Netflix dan nonton juga video review saya tentang film Extraction ini melalui link di bawah. Oke, saya sepertinya tidak perlu bahas panjang lebar tentang film ini karena saya juga sudah bahas di video review yang lalu. Singkatnya, Extraction bercerita tentang tentara bayaran bernama Tyler yang diperankan oleh Chris Hemsworth yang harus menyelamatkan seorang anak laki-laki dari bandar narkoba di India. Film bergenre action ini adalah film original Netflix yang sangat sukses di pasaran. Bahkan, Netflix melalui akun Twitternya memprediksikan penonton akan mencapai 90 juta layar. Sungguh angka yang gila banget kan? Bukan hanya itu, kemarin ada lagi berita kalau film Extraction ini akan dibuat lagi. Joe Russo yang nulis naskah cerita Extraction yang pertama telah menandatangani kontrak untuk menulis film Extraction yang kedua. Tetapi pertanyaannya, mengapa bisa ada Extraction yang kedua? Bukannya Tyler udah mati di film yang pertama? Ataukah orang yang dilihat COV anak yang diselamatin Tyler pas di kolam berenang emang benar Tyler? Terus bagaimana dia bisa hidup? Ataukah itu cuma orang lain yang mirip dengan Tyler? Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan dan teori ending film Extraction, Joe Russo juga pernah bilang kalau kami belum berkomitmen apakah cerita akan berjalan maju atau mundur. Kami meninggalkan ending, yang film pertama itu, yang meninggalkan banyak tanda tanya untuk penonton. Bisa jadi juga kalau film ini bakalan jadi prequel bagi film Extraction sebelum Tyler mati. Tapi kalau gitu malah kesel jadinya kita ngegantung dua kali. Kita jadi enggak dapat jawaban dari endingnya yang di film pertama. Tapi karena Joruso juga udah nge-mention tentang ending itu, jadi saya yakin kalau film keduanya nanti bakalan jadi sequel dan bukan prequel. Sebenarnya juga Chris Hemsworth dan Sam Hargrave belum tanda tangan kontrak untuk film kedua ini, tetapi Joe Russo mengatakan dia optimis kalau Chris Hemsworth dan Sam Hargrave akan ikut juga di film ini. Kita tunggu aja dulu skripnya Extraction yang kedua itu jadi. Apalagi kalau enggak ada Chris Hemsworth jadi Taylor, di sequelnya nanti malah tambah ngegantung. Kalau mau di recast malah jadinya aneh. Apalagi kalau sutradaranya bukan lagi Sam Hargrave, nanti rasa filmnya bakalan beda. Kita mungkin enggak bisa lihat lagi action yang wah sama one take yang juara kayak di film pertama. Mungkin juga Netflix harus nunggu projectnya Chris Hemsworth, apalagi dia mungkin masih ada syuting buat Thor Love and Thunder atau film lain. Begitu juga dengan Sam Hargrave, mungkin juga masih punya project yang lain juga. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan ending film Extraction yang pertama. Joe Russo pernah bilang kalau ending yang ambigu adalah hal bagus juga dalam film, karena bikin orang jadi membicarakan hal itu terus-menerus. Nah, dengan begitu, orang jadi lebih ingin nonton film keduanya nanti supaya dapat closure. Jadi enggak ngegantung lagi, supaya kita bisa melihat kembali petualangan si tokoh utama di film keduanya. Dari penjelasan tentang supaya enggak ngegantung, supaya dapat closure, dan Jorusha udah nge-mention tentang tanda tanya di film pertamanya ini, jadi mari kita berasumsi bahwa Tyler itu somehow selamat dari insiden penembakan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa selamat? Saya tidak akan kasih teori yang terlalu science fiction tentang bagaimana Tyler bisa selamat, karena juga di film ini film action dan tidak pernah ada elemen science fiction, kecuali ini Fast and Furious masih boleh, karena ya nggak usah dibahas dulu itu ya, nanti bakalan tambah panjang lagi nih pembahasan. Maka dari itu saya mencoba mencari solusi yang realistis dari segi medis tentang bagaimana cara Tyler yang tertembak di leher dan jatuh ke sungai itu bisa selamat. Pertama, saya coba searching di Google tapi jawabannya tidak ada yang cocok dan kebanyakan malah berita orang tertembak bukan gimana orang tertembak di leher bisa selamat. Kemudian saya cobalah menggunakan aplikasi yang namanya Halodoc. Kalau ada yang belum tahu, Halodoc itu semacam aplikasi kesehatan yang bisa membantu untuk mengatasi keluhan-keluhan kesehatan Anda. Di aplikasi ini juga kita bisa konsultasi dengan dokternya langsung. Nah, waktu konsultasi pertama kali untungnya masih gratis, jadi kita bisa lihat dulu manfaatnya. Nah, kalau mau konsultasi lagi harus bayar, tetapi menurut saya harganya murah di kantong. Ada yang cuma 10.000 aja. Kita juga bisa memilih dokter apa yang kita inginkan, apakah dokter spesialis ataupun dokter umum. Jumlah dokternya juga banyak dan sudah berpengalaman.
Jadi buat kalian yang ingin konsultasi masalah medis, bisa melalui Halodoc. Tapi jangan pakai Halodoc cuman buat ngegombalin dokter cantik sama ganteng, karena saya tahu pasti ada aja orang di luar sana yang manfaatin platform kayak gini buat nyalurin nafsunya. Jangan malah dibuat Tinder ini aplikasi Halodoc. Kasihan juga dokternya nanti. Ada banyak pasien sakit, kalian malah nanya persamaan dokter sama paracetamol. Oh ya, saya bilang begini tentang aplikasi Halodoc bukan karena saya di-endorse, tapi saya merasa terbantu dengan aplikasi ini, jadi saya bantu promosi lah. Oke, kita kembali ke topik utama. Nah, dengan menggunakan aplikasi Halodoc ini, saya kemudian mencoba konsultasi dengan salah satu dokter. Nah, dokter ini bernama Alia Kusuma Rahman. Percakapan saya bisa dilihat berikut ini. Jadi saya kemudian bertanya, kalau ada orang ditembak di leher, apakah masih bisa selamat secara medis? Kemudian saya cuma nunggu 2 sampai 3 menit aja udah dibalas. Dokter Alia jawab kalau dari medis di area leher terdapat pembuluh darah besar dan juga saraf berfungsi untuk pernafasan. Kemungkinan selamat sangat minimal. Dokter Alia juga bilang jadi karena ditembak, peluru itu punya prinsip memecahkan mesiu dan ada luka masuk dan luka keluar. Luka keluar lebih besar dari luka masuk. Di daerah sana ada pembuluh darah besar, ada saraf di leher, serta tulang leher. Kalau cedera pada bagian itu, kemungkinan hidup kecil. Seperti yang Dokter Alia jelaskan tadi, ada bagian-bagian yang sangat penting pada leher tersebut dan apabila terkena tembak, apalagi pelurunya tembus, kemungkinan selamat sangat kecil. Nah, dari kata-kata kemungkinan selamat sangat kecil inilah, dalam filmnya nanti Tyler punya kemungkinan selamat. Berdasarkan sudut pandang medis itulah, Jurus sebagai penulis naskah Extraction dapat membuat Tyler somehow bisa terselamatkan. Karena mau bagaimanapun ini adalah sebuah film. Batas imajinasi kita adalah pikiran kita sendiri. Jadi nanti di film Extraction yang kedua, jadi mungkin saja saat Tyler tertembak dan jatuh ke sungai, kemudian teman perempuannya Tyler yang juga tentara bayaran, namanya Nikan, menyelamatkan Tyler dari sungai tersebut, kemudian membawanya ke rumah sakit dan disitulah Tyler bisa selamat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Apakah kalian juga punya teori dan penjelasan lain yang menarik untuk bisa menjelaskan ending dari film Extraction ini? Komen di bawah. Follow IG saya di Alfat Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan klik tombol subscribe di bawah, dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami, and see you later.